Session, let's have a challenge questions gitu ya. Kalaupun ada saya nanya Anda, sama sekali bukan buat memuji ataupun apa. I really want to know what is on your mind, sehingga saya bisa tahu apa yang perlu disampaikan ke Anda. So when I ask you about the question, it doesn't mean that saya ngeres diri Anda. I really want to know what is this question. Okay, let's start with the easy part dulu ya, tentang GE. You can go www.ge.com and then you find all of the stories about GE. It is 130 years company. Start dari Thomas Alva Edison punya kegalauan dulu gitu. Kemudian ditinggal pacar gitu ya. No, that part is kidding. Dan dia, as you know, adalah inventor untuk berbagai macam hal. Satu hari ketemu seseorang namanya Elihu Thomson yang merupakan entrepreneur, kemudian ngobrol, bikinlah satu perusahaan. So 130 years company dimulai dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang membuat hidup lebih baik. So they start with lighting dengan pembangkit listrik, dengan mesin uap yang baik kalau nggak salah ya. Locomotive, those kind of things. Jadi, and then suddenly Thomas Alva Edison memang kebetulan one of the rare person yang suka untuk inventing something. Jadi sampai dia mati lebih dari 1000 buah patennya. Bahkan kalau Anda ngangkat telepon kemudian bilang halo, itu adalah patennya Thomas Alva Edison. Kata halo ketika mengangkat telepon. I'm serious about it. Ada dua orang yang berusaha menemukan telepon waktu itu, Alexander Graham Bell, kemudian Thomas Alva Edison. At the end of the day, Alexander Graham Bell yang kemudian memiliki paten untuk penemuan telepon. But Edison nggak mau kalah. Ketika orang dulu ngangkat telepon itu ahoy, kemudian dia menggunakan kata halo. And seems that everybody likes kata halo dan itu menjadi global. So it is interesting story. Nah, ada 6 bisnis GE saat ini di dunia dan hampir semuanya global sorry. Yang pertama adalah GE Capital, ini mostly adalah financing business. Tahun 2008 kemarin kalau Anda baca koran banyak masalah yang seperti Anda katakan tadi, mortgage, ya, subprime mortgage dan sebagainya. Nah, GE kena di situ karena one of our business di GE Capital adalah consumer financing, business financing untuk individual. Nah, itu membuat perusahaan kita cukup goyang karena sebelum-sebelumnya GE Capital ini lebih dari 40% pendapatan kita dari situ. Dan ketika tahun 2008 kena hit, and then we realize bahwa we have to change the way we do business in capital. Jadi kita fokus more on specialty capital sekarang. Di Indonesia dulu kita punya GE Money, GE Finance Indonesia, and now we sold it to Bank Permata. Jadi kita hampir tidak memiliki bisnis consumer goods, consumer finance untuk di Indonesia saat ini. Di dunia juga consumer finance kita mulai mengecil, dan jadi benar-benar fokus kepada specialty financing. Specialty financing, infrastructure financing, project financing, dan sebagainya. So that's the story for the business riba, and then the other business yang kita punya adalah 5 bisnis lain yang lebih fokus kepada infrastructure. So we have GE Aviation, membuat mesin pesawat terbang. Di dunia barangkali setiap 2 detik, ya baik, atau 2 menit. Setiap 2 menit ada pesawat yang lepas landas dengan mesin GE. So we are having more than 80%. Kalau di Indonesia 7 menit. Di Indonesia 7 menit ada pesawat yang lepas landas dengan mesin GE. So we are market leader di situ, lebih dari 75%
that's interesting story about innovation kalau kita bicara mengenai GE Aviation. By the way, yang belum kenal Mbak Inggita ini adalah PR-nya kami, PR-nya GE. Kuliah di ITB angkatan 2008. Begini. Dan GE Aviation memiliki juga kekuatan untuk inovasi yang terus berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada dari Anda yang suka untuk aviation industry, you will see a lot of product coming from our GE Aviation, termasuk airport management system. So airport sekarang kita punya masalah paling besar kan, pesawatnya nambah terus kan, tempat parkirnya kurang gitu. Ntar mau parkir di mana? Nah, dan pengaturan take off dan landing juga akan sangat besar sekali. Lalu kita punya GE Transportation. Ini adalah produksi lokomotif, jadi bukan freight forwarding. Karena dulu ada yang datang saya, Pak, GE Transportation kita kalau mau ngirim barang berapa ya sekilonya? Oh, it's a totally different game. We manufacture locomotive, mostly adalah diesel electric locomotive, dan kalau Anda lihat ini sangat berhubungan dengan sejarah kita waktu membuat juga power generation, karena lokomotif ini satu turunan dengan kalau misalnya Anda membuat diesel engine, kemudian walaupun kita udah nggak punya diesel engine lagi. Nah, di Indonesia barangkali lebih dari 80% lokomotif yang beredar, terutama yang di Jawa, hampir semuanya adalah produksi kita. Dan most of those locos diproduksi di Madiun oleh para Madiuners itu. So interesting juga bahwa putra Indonesia membuat produk untuk negara kami. Lalu kita punya GE Healthcare, ini adalah peralatan kesehatan. GE Healthcare ini menghasilkan MRI, CT scan, USG, ronsen, ada life science juga, ada biomedics juga. Mostly we are talking about how to bring faster access, better quality of health, dan cheaper cost untuk masalah-masalah kesehatan. Kemudian yang keempat adalah GE Home and Business Solution. Ini termasuk salah satu bisnisnya GE yang paling tua, karena ini adalah appliances dan lighting. Jadi kita produksi lampu yang kayak gini yang lebih terang dari ini. Studio salesman. Yang menarik, lampu-lampu yang kita buat mostly bukan untuk consumer goods di Indonesia, tetapi malah untuk diekspor. Jadi kalau kalian ke Walmart di Amerika beli lampu, lihat made in-nya itu made in Slemanians, dari Sleman. Kemudian ada appliances, kulkas, ada mesin cuci, tapi mostly marketnya adalah US market. Nah, terakhir kita punya GE Energy. Ini adalah keluarga yang paling besar dari keluarganya GE, karena saking besarnya ada 3 bisnis besar lagi di bawah GE Energy. Ada oil and gas. Di oil and gas aja ada 3 lagi bagian besar, ada turbo machinery, pumps, kompresor, dan sebagainya, ada global services, kemudian ada drilling and production system, jadi peralatan untuk drilling dan production. Lalu kita punya power and water, ini mostly adalah pembangkit listrik, steam, gas, angin, hydro udah nggak ada, solar, gas engine, itu keluarganya power and water. Lebih dari 30% installed base yang ada di Indonesia adalah power plant-nya GE. Kita sangat kuat untuk gas turbin, terutama yang medium range, jadi skala 40 sampai dengan 150 sampai 200 megawatt gitu ya.
dan mostly itu adalah kebutuhan power plant yang ada di Indonesia karena kita kepulauan, distributed generation, dia nggak nyambung dari ujung ke ujung, jadi nggak kayak satu. Kalau Vietnam itu satu land kan negaranya, dia perlu bikin satu kompleks power plant yang gede aja lalu disambungin kabel ke ujungnya. Nah sementara Indonesia itu negara kepulauan, beda-beda, dia butuh yang lebih kecil tapi juga lebih efisien. Keluarga ketiga dari GE Energy adalah energy management. Ini mostly bicara peralatan kontrol, peralatan transmisi, kemudian peralatan digital energy. Jadi ya kontrol juga lebih ke kontrol. So besar sekali energi dari semuanya. Mungkin yang paling besar kalau dilihat dari, jadi kalau kita bagi dua ya, industrial dengan GE Capital tadi, industrial yang 5 ini, capital yang 1 di industrial, mungkin GE Energy adalah yang paling besar saat ini. Kemudian capital sendiri dari totalnya GE masih sekitar 30-35%, jadi masih cukup besar. Ada satu bisnis besar sekali di capital namanya GE Capital Aircraft Leasing Services, untuk melis pesawat. Jadi kalau Garuda ketemu sama kita, mereka nggak cuma beli mesin, tetapi juga bisa leasing mesin pesawat dan perawatannya. Sebagai company mungkin secara value, secara revenue mungkin sekitar 150 billion US dollar, jadi 1.500 triliunan gitu, 300 ribuan pegawai di seluruh dunia, lebih dari 120 negara kita ada, so we are global company. We've been in many rankings lah, most admired company, most those things lah, jargon untuk sebagai sebuah company. So that's all about GE, I think. Itu adalah jualan saya. And barangkali yang menarik, kita akan masuk ke bagian kedua, which is atau ada pertanyaan di bagian pertama. Do you have any questions related to GE? You're okay? Kenapa? Okay, saya orang pemalu. Now we go to the second part, which is I think the most important part that we need to discuss, which is globalization. Okay, the market, the situation, the industry, and so on. If we talk about globalization, what comes into your mind pertama-tama? Trade, interconnected, what else? What else come to your mind ketika kita bilang globalisasi? Country apa? Semuanya masuk ke. Sorry, I don't understand. Borderless, okay. Networks. Say that again. The world is flat. Okay, Thomas Friedman. Did you read the book or just know the title? That's what I did also. Biar kelihatannya ilmiah gitu kan. Read the book, it's very good. Others, what comes into your mind ketika bicara mengenai globalisasi? Bahasa jadi satu, oke. Okay. Multicultural, alright. Nah, kalau Anda lihat Indonesia itu harusnya posisinya di dunia global itu seperti apa ya? Are we good enough? No, why? Because the economic conditions sometimes easily change. No, not answering my question. Are we as orang, apakah Indonesia cukup baik dalam dunia global saat ini posisinya? Are we good enough? Yeah. Yes, why? Soalnya di Indonesia itu tempatnya strategis, jadi dari sistem layanan kemudian juga dari pasar dunia itu Indonesia itu salah satu tempat yang strategis. Okay, but are we good enough? Yeah. Karena kompetensi indeks pendidikan kita juga masih rendah. Okay. Untuk global itu perlu kompetensi. Okay. Kalau economically Indonesia itu masih terlalu fokus apa ya? GDP itu masih sama konsumerisme sama 20%. Jadi kita tuh masih cenderung bahasa konsumer dibanding bahasa produser. Okay, good. Others? Kalau menurut saya ini karena kita sedang menuju ke sana.
Come on, give not political answer. Good or bad? Good but not good enough. Not good enough. Good but not good enough. Kita menuju ke sana. Still don't understand. Good or bad? That's the only things that we have, right? Good. Good? Why? Karena gimana ya? Sekarang sedang terjadi perubahan di Indonesia. Dari masalah ekonomi mungkin kita termasuk yang paling stabil gitu. Terus kemarin saya lihat ada komparasi antara perbandingan dengan negara lain, yaitu kita growth-nya kan juga pertumbuhan ekonominya makin kesini makin bagus. Terus kemudian masalah impresi kita terhadap negara lain, kan Indonesia baru-baru ini masuk investment grade kan. Jadi ya Indonesia punya potensi yang cukup besar kan. Oke. Not good enough. Oke. Contoh kasusnya kayak dalam penerbangan peluang itu karena ada globalisasi, maskapai luar bisa masuk kita, sehingga maskapai dalam negeri terpuruk, merpati jatuh. Padahal kayak Asia langsung bisa masuk sini dan mengambil pasar market Indonesia. Seharusnya kalau memang globalisasi, kita pun bisa mengambil market mereka di luar karena sudah terbuka pasarnya. Oke. Di belakang, yes. Good. Karena kalau kita bisa melihat sekarang indeks, ya seperti tadi Pak bilang, investment grade masuk. Terus kalau kita lihat stock exchange rata-rata menaik. Kalau bisa 2011 tutup kemarin, semua spekulan bilang oke, akan naik terus. Ya, I think it's good. Alright. Good enough karena yang paling gampang di Fortune 500 biggest company perusahaan Indonesia baru dijual. Apa yang disebut? Why it is not good kalau nggak punya perusahaan Indonesia di Fortune 500? Karena itu mengembangkan eksistensi kita di dunia global. Good. Others? Alright, let me give you facts. Okay, fakta. Number one, when we talk about globalisasi, it is about borderless. Yes. So we are competing. Benar nggak? Kita competing. So you are competing not only within Indonesians, benar kan? You are competing with other people from other countries. India, China, US for sure, Brazil now. Do you feel Malaysia? Yes. Yeah. Okay. So do you feel you are competitive enough compared to them? And then how do we measure it? I'm trying to bring you to a logic of thinking. Okay, when we say ada fakta, ada fakta, kemudian ada comparison, kemudian ada a real situation. Ya, fakta numbers dulu, yang macam-macam, kemudian competition terlalu real situation. And I want you to face the reality. One of a very important factor for leaders adalah realism. Means that you have to face, to understand the reality. When it is bad, you have to say it is bad. Why? Because without knowing it is bad, you don't know how to fix it. And our culture, kultur kita, unfortunately, doesn't like to face reality. We like menipiskan realitas. If it is not bad, if it is bad, you say it is not good enough. If you are being diputusin sama pacar atau ditolak, you say belum waktunya. Atau bukan jodohnya. So, I mean, global world need to know the reality. And you have to face it first, baru make action after that. Okay? Nah, fakta yang kita punya sekarang ini, we are competing with the global talents. Nah, yang terjadi lebih banyak global talents coming here and we are competing them here instead of our global talent coming there and people competing with us there. Di US misalnya,
Ada lebih dari 1.500 orang India di University of Columbia. Ada lebih dari 1.700 orang China di University of Columbia. Ada 11 orang Indonesia. That's one of the example. And that data coming from Mas Gita Wirjawan when he gave the speech to us, the US ASEAN Business Council. In total, there are hundred thousands of PhDs dihasilkan oleh India. 100,000, mungkin 500-700 ribuan gitu, dihasilkan oleh China. And we are still thousands. 20.000, 25.000. That's reality. That's statistic that you can see it. Alright? Lalu data berikutnya adalah data yang Anda harus tanya. As a leader, you need to have one basic question, which is why. Okay? Ada rekamannya kan, jadi you don't need to, nggak apa-apa deh. Saya merasa lagi di ruang kuliah gitu. Sementara dulu saya kalau gini gambar gitu. Nah, itu ya gara-gara kayak ada bilang gitu, tahu judul bukunya aja. Nah, jadi balik lagi ke cerita realism tadi. Dari fakta yang ada kita harus tanyakan why. Nah, when we talk about investment grade kita bagus nih katanya sekarang. Fitch rating naik, Moody's naik, S&P naik, gitu ya. Naik ya kita tahu kan dibanding tahun sebelumnya. Benar dong? It's like telling my company growing 10% compared to last year. And then what else that we have to ask after that? Sebelum ke situ, pertanyaan adalah is it really good or bad? Facing the reality dulu nih. Ya kan, benar nggak sih bagus nih kalau gini gitu? Is 10% growth good? Tergantung historical, okay. Others? Tergantung to others, right? That's what we have to see. Because if I'm growing 10% and the other company is growing 20%, I'm nothing. If I'm growing 10%, the market grow 80%, there are a lot of big market yang ada itu kemudian tidak diambil oleh kita, diambil oleh orang lain. That rating need to be compared to others. Kalau Anda bandingkan dengan Togo, Zimbabwe, Pantai Gading gitu, Pantai Gading kayak Mozambik gitu, and then probably we are okay. But I don't think that shouldn't be the comparison yang harus kita lakukan if you want to see as a global player. Itu yang harus kita, jadi yardsticknya, pembandingnya mau dengan mana nih Anda sekarang? Menurut saya Anda harus taruh pembanding yang benar-benar membuat Anda tertantang. Karena kalau Anda melakukan pembandingan dengan negara yang, kalau saya akan saya stop dulu di situ, lalu rewind balik ke sejarah kita. Oke, jadi stop di sini. Nanti saya stop mengenai pembanding tadi ya. Kita rewind dikit, balik ke sejarah Indonesia. Perdagangan antar negara itu sudah dimulai lebih dari 3.500 tahun sebelum Masehi. Itu ketika pertama kali terjadi perdagangan within di Mesopotamia. Jadi negara-negara yang sekarang Irak dan sebagainya, mereka mulai tukar barang dan sebagainya. That's perdagangan pertama. People say that no, it is not global yet karena masih bilateral atau masih regional. Nah, orang mulai mengatakan terjadi globalisasi pertama itu kalau Anda baca buku yang judulnya Splendid Exchange. I read that book, not knowing that. It's a really good book mengenai sejarah trade, sejarah perdagangan. Dan menurut saya sejarah ekonomi harus dilihat dari sejarah perdagangan. So Splendid Exchange itu
dibuat berdasarkan sejarah perdagangan. Dan dalam buku itu dijelaskan bahwa there is a first globalization yang terjadi, yaitu ketika jalur sutra mulai dibuat. Ketika perdagangan antara dunia barat kemudian disambungkan dengan perdagangan di dunia timur, di Cina. Jalur sutra ini kalau saya nggak salah dibuat oleh dinasti Han. Jadi untuk pertama kalinya disambungkan. Itu satu abad pertama Masehi, atau kalau nggak salah nol Masehi. Jadi during the Christ time, kelahiran Yesus. Nah, kemudian nggak lama sesudah itu, 100-200 tahun sesudah itu, hubnya jadi banyak. Jadi kalau dulu hubnya adalah Timur Tengah, lalu Eropa, lalu Cina, lalu India, and then there is one hub yang baru, yaitu Samudra Pasar dan kemudian Batavia. Dan itu bisa dibilang sejak abad pertama Masehi. So we are talking Indonesia as a country sudah mengenal globalisasi itu since first century. At the time negara seperti Jepang itu masih belum muncul, Korea gitu masih belum muncul. At the time kita bahkan nggak pernah tahu Amerika itu bakal ada apa enggak. They are not exist ya. Ada barangkali orang-orang pendahulunya we don't know. But at the time we already do globalization. Ketika tahun berjalan, jadi jalan nih filmnya abad ke-16. Multinational company pertama didirikan. Multinational company itu berarti dia berdagang ke berbagai negara, dia memiliki owner dari perusahaan tersebut berbagai orang-orang berasal dari berbagai negara, dan hebatnya ini perusahaan yang pertama kali sudah mengeluarkan dividen, membagi dividen. Jadi uang dikumpulin, saham jadi gitu ya, perusahaannya jalan, untung bagi-bagi. Dan dividen itu dibagikan selama lebih dari 200 tahun dengan rate tidak pernah kurang dari 18%. And you know what is that company? Veolia. Where is it based? Head office-nya di Belanda sana, cuman all of the activities start di Indonesia. So we are already become the hub and the center of what so-called globalization and global companies. So kalau sekarang misalnya diambil sebagai ukuran untuk seberapa jago Anda dalam dunia globalisasi, gitu, dalam dunia global, itu diambil ukuran yang kita sebut sebagai Competitiveness Index yang dikeluarkan World Economic Forum, yang konsepnya dibuat oleh Michael Porter. Maka kalau menurut Anda ranking kita dengan sejarah kayak gitu harusnya nomor berapa ya? Give me a guess lah. Kira-kira kalau sejarahnya kayak gitu ya, dari dulu udah global, kita udah kenal global dan sebagainya gitu. Lalu begitu dibikin harusnya top 10, right? Top 10 lah. So we are now ranking 44 dari 135 negara. Mendengar itu apa yang Anda harus tanyakan? Why dalam konteks sebelum ke why dulu kita harus cek dulu, is that good or bad, ya kan? 44, 46 dari 135. Why bad? Harusnya dari sejarah tadi kita juga udah bisa lihat. Kenapa juga saya tadi bilang saya suka sejarah? Ya dari sejarah itu kita juga bisa lihat. Harusnya kita tuh ada di 10 besar itu harusnya. Okay, others? I will brainstorm you. When you get out from this room. Kidding. So again, why? Kalau kita tanya sekarang bagus apa enggak itu 44 dari 135?
Kalau ilmu statistik sih bilang di atas 50% ya. Ya kan? Kalau pakai jawaban politis, wow, biasa ya. Bagus nih, kita udah di atas 50% gitu. Apa yang Anda harus lakukan untuk melihat bagus atau jelek? Ya, dulu ke atas. Alright, good. Di bawah kita siapa? Ya itu dia, Mozambik, Kongo, Timor, gitu-gitu. Negara yang merdekanya aja baru kemarin gitu kan. Belum sempat untuk bangun, kita dari dulu. Nah di atas kita siapa? Gitu kan yang harus kita lihat. And then we still have Thailand. We still have pastinya negara-negara. We still have Singapore. We still have tetangga yang nyebelin. Di atas kita nih. And then negara namanya Singapura masuk top 5. Lalu ada negara yang kecil yang nggak punya musim gitu, boleh dibilang karena semuanya musim dingin. Orangnya juga dikit banget. Letaknya di ujung yang nggak bakalan mungkin jadi center of globalisasi yang kayak kita itu. And they are on the top 10. You know what country it is? Pernah dengar Finlandia? Bolanya aja nggak ada kan gitu. Jadi nggak mungkin kita ngikutin itu negara sebenarnya gitu. Tetapi dia top 10. That country in top 10. So again pertanyaan kita balik, loh kenapa nih kayak begini? Ukurannya apa nih? Gitu. Apa yang menjadi ukuran sebagai a good player in global market? Satu, kita punya sejarah bagus. Satu, kita punya ukuran. Kemudian kita punya pertanyaan besar, what will be the measure? Sebelum ada competitiveness index tersebut, orang bicara mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia. Orang bicara mengenai macroeconomy condition, which is including the Fitch rating, the growth of economy, and so on. Unfortunately, perbandingan ke berbagai negara tersebut yang dilakukan oleh Michael Porter dan timnya dari Harvard Business School menunjukkan bahwa ini nggak semuanya saling berpengaruh secara linear terhadap kemakmuran negara. Karena competitiveness index itu ujung-ujungnya adalah kemakmuran negara. Kemakmuran negara yang dihitung berdasarkan GDP per kapita. Ya kan, berapa yang dihasilkan sebiji orang di satu negara tersebut selama setahun. Oh Pak, lihat dong statistik lagi, Indonesia berapa GDP per kapitanya sekarang? Udah 3 ribuan. Bayangkan tahun 2004 itu masih 1000-an gitu. Saya lihat ada yang nge-tweet gitu sekarang kita udah 3 ribuan. 2010, 2004 aja kita masih 1000-an. Hey, come on, Shenzhen aja sekarang udah di atas 12.000. Dan itu bukan negara. Kita jangan cepat puas terhadap numbers yang kita punya. We have to question that. Apa yang bisa dihasilkan dari 3.000 US dollar per tahun? Itu yang harus jadi pertanyaan. Apa yang bisa dihasilkan untuk itu? Can we study better? Nah, right? Kalau Anda bandingkan diri Anda dengan orang-orang yang kuliah di luar negeri, menurut Anda lebih baik nggak apa yang Anda dapatkan? Or you don't know? Lebih pintar, that's a different story. Ya kan? Itu ada effort Anda, ada segala macam. Tetapi fasilitas yang mereka miliki, kalau Anda lihat kampus orang lain, unfortunately menurut saya mereka jauh lebih banyak. Sekurangnya nggak ada kabel-kabel banyak kayak gini. They have already, artinya mereka punya ruangan memang digunakan. And they are very very strong on research while we are not. Face it lah, menurut saya itu simple. How many patents that we have per year? Itu aja buat saya. I debate with a lot of professors from any universities telling me, oh, we are good doing research and so on. Come on, sir, we are in a globalization business. Global business saying that this is made in Indonesia, patentnya ada di Indonesia, duitnya masuk ke Indonesia. And we can build jembatan dengan itu. We can build infrastruktur dengan itu. Selama ini masih nggak ada, we are still on the stage of saying, kayaknya sih ya bagus. Not facing the real reality. Nah, back again to that question story of Michael Porter. Yang dia lakukan adalah melakukan perbandingan dari semua elemen yang menunjukkan kemakmuran negara tersebut.
Ternyata kalau kita ambil sumber daya manusia, and then it is clear, belum tentu makin banyak jumlah penduduk akan makin makmur negaranya. It's depend on how do you utilize the jumlah penduduk. Karena kalau dibilang jumlah penduduk tinggi, labor cost-nya rendah, sehingga orang akan investasi di negara tersebut, maka Indonesia sudah lama sekali harusnya menjadi tempat investasi yang paling besar. Ternyata kita kalah dengan Vietnam, kalah dengan China for sure. Sekarang kalah lagi dengan India, and for sure biar kalah dengan Malaysia sebagai tempat investasi yang menarik. Walaupun beritanya mengatakan Indonesia adalah tempat investasi yang paling menarik saat ini di seluruh Asia. Tapi yang jelas duitnya masuk kemana? That's it. For us, the business people, we'll see where the money is. If people say that you are the most handsome person in the world, tetapi jomblo, and then I prefer the not most handsome people in the world, tapi ceweknya banyak gitu. No, just gue lupa ada bro. No, I'm kidding. I mean, I'm trying to give you an example of reality tadi. Kita seringkali terbuai dengan kata-kata bahwa we are good enough, yang sebenarnya we are not so good, not good. That makes us need to work more. So realitas yang itu kemudian oleh Michael Porter melahirkan bahwa itu bukan jumlah penduduk, bukan juga dengan jumlah natural resources, karena negara seperti Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi mereka nggak punya Abu Dhabi punya, Abu Dhabi nggak punya natural resources. Yang Dubai itu nggak punya natural resources, Abu Dhabi yang punya. Mereka jauh lebih makmur dibandingkan dengan natural resources yang lemah limpah laut dinawi seperti Indonesia. Apa ternyata setelah berbagai ini, dan Anda bisa Google itu Michael Porter on competitiveness ya kalau Anda pengen tahu ceritanya. Ternyata yang membandingkan negara dengan mendiferensiasi satu negara dengan negara lain, it is about how many local companies become a global player, become a global companies in the world. And then US selalu nomor 1 di tingkat competitiveness karena most of US companies adalah global companies. Ya kalau Anda namain lebih dari 10 company yang Anda tahu adalah pemain global. Airbus, Kentucky Fried Chicken, yang gampang-gampang aja dulu gitu kan. McDonald's, Coca-Cola, Apple, global players. And then ketika kita tarik lagi, dan kita kemudian mau lihat itu negara yang namanya Finlandia, now we understand why Finlandia berada di ranking atas dalam tingkat competitiveness. Because there is a Nokia. I spent about 10 days mengitari negara-negara Skandinavia. Swedia, Denmark, Norwegia, dan Islandia. Jadi 4 negara inilah yang disebut sebagai Skandinavia. Finlandia itu masuk dalam fakta perekonomiannya yang disebut dengan Nordic. Jadi kalau Skandinavia ini lebih sebagai negara-negara yang memiliki hubungan kultural yang sama, nenek moyangnya sama, which is bangsa Viking yang terkenal dengan istilah they are barbarian, right? Membunuh, membakar, memperkosa, membunuh, menghanguskan dan sebagainya. So we feel that orang-orang yang lahir dari keturunan yang seperti itu tentunya tidak akan kreatif dong. Dia lah barbar langsung kreatif. Nggak seperti kita kan keturunan ras tinggi, menguasai Nusantara dari dulu dan sebagainya dengan sejarah yang kuat. Unfortunately, pikiran saya itu salah. These countries, 4 negara kecuali Islandia, 3 dari 4 negara ini semua ada di top 20 most competitive countries. Dengan penduduk kalau 4-4-nya digabungin nggak lebih dari 20 juta jiwa. Dengan almost nothing in natural resources. Almost nothing. They just have ice. And ice. And then kita nanya nih gimana nih negara sehingga bisa jadi kayak lain. One answer, they are very creative.
tingkat paten terbesar per kapita di dunia ada di Swedia. Dan Anda lihat negara-negara kecil itu punya perusahaan yang semuanya mengglobal. Dari Swedia Anda kenal apa? IKEA. What else? What? Ericsson. Right? Volvo. Dari Denmark Anda kenal apa? Dari Denmark. What kind of a company yang Anda kenal? Pernah main tumpuk-tumpukan itu? Lego? That's originated from Denmark. Hans Christian Andersen? No, that's not a product, that's a person. Enaknya ngomong mahasiswa kan gini nih. Kadang-kadang Anda nggak tahu gitu, kita dibulin aja. Direkam lagi. Maaf ya banyak joggingnya. Lalu Norwegia, negara dengan lautnya aja beku gitu loh. Cuma penghasil ikan nomor 1 di dunia. It's because they are thinking. Di ujung-ujungnya kembali global companies ini akan lahir dari global talent, akan lahir dari orang-orangnya, akan lahir dari orang-orang yang bisa kreatif. So at the end of the day, what will make Indonesia better than others is the people, not who is the president. Kalau makin banyak orang yang pintar, makin banyak orang yang tahu bagaimana memilih berdasarkan rasional, bukan berdasarkan ikut-ikutan atau berdasarkan ancaman dari orang lain, makin mudah untuk mencari presiden yang lebih baik. Kalau misalnya Anda ngerasa pemerintah menjadi tidak lebih baik. That's my thought. So we need to make Indonesia to have more people yang pintar. Apapun definisi Anda pintar. Mau pakai sekolahan, mau nggak pakai sekolahan gitu. For me, it's people who think with ratio, with a good rationality. People who start thinking with creativity. People who start thinking to make something different. Like those Viking people, dari awal saja mereka sudah memiliki karakteristik untuk try to innovate something. Kenapa bangsa Viking perang menang terus pada zaman itu di awal-awal? Termasuk lawan negara besar Inggris, Prancis pada saat itu. Why? Anybody knows? Share. Besi? No, mereka juga lawannya juga punya besi. Angkatan laut, that's correct. Jadi perahunya, that's more correct. So Viking merasa bahwa untuk attack suatu negara, dulu kan model perangnya adalah lewat laut, turun, taruh orang sebanyak mungkin, berkelahi lah kalian, ya kan? Kemudian Viking merasa kok orangnya kurang nih, gitu. Dan kalau attack lewat laut itu pasti habis, karena orang lain punya jumlah manusia lebih banyak. So they make sebuah inovasi terbesar yang pernah dilakukan oleh bangsa Eropa barangkali, yaitu bagaimana mengattack sebuah country dari dalam, not dari laut, dari sungai. Problemnya sekarang gimana nyampe sungai? Kalau nyampe laut tadi susah, kalau dari nyampe pantai aja susah gitu kan. So they have to make kapal yang sedemikian rupa kecil, mendarat di laut, bisa diangkat, ditaruh di sungai, and attack people from sungai. And perahu itu adalah perahu Viking. So if you are, saya sedemikian amazed-nya dengan negara-negara itu, sehingga saya beli bukunya sendiri untuk mempelajari what is the Viking story. Jadi ada satu buku yang Anda bisa Google, judulnya The Viking Manifesto. Asterix itu Prancis. Musuhnya Asterix. And very interesting to see that kind of thing. I'm now in the process of studying India sekarang ini. Nah, udah ya. Jadi sampai situ kita tahu bahwa competitiveness ternyata dari banyaknya perusahaan lokal yang menjadi global, dan perusahaan lokal bisa menjadi global adalah kalau orang-orangnya juga mampu menjadi global. If they become a global citizen. Udah, kita fast forward lagi ya ke depan. Kita tadi mundur nih. Nah, fast forward ke depan tadi mengenai apa? Comparison, growth or not, good or bad, right? Nah, ketika punya numbers, and then again we have to compare with others.
tahun 1950-an sampai 1970-an mesin fotokopi yang ada di dunia cuma satu, namanya Xerox. Dan itu mesin fotokopi bagusnya luar biasa. Kenapa cuma satu? Karena yang pegang paten untuk mesin fotokopi adalah Xerox. Saking bagusnya itu mesin fotokopi dan saking cuma satu-satunya, pada zaman itu orang ngomong fotokopi pun bilangnya Xerox. Seperti juga Anda pengen membeli sepeda motor Honda yang buatan Kawasaki, atau membeli Aqua merek Hades. Right? Nah, itu yang terjadi dengan mesin fotokopi. Tahun 70-an kemudian Xerox akhir tahun 70-an Xerox kehabisan patennya, bukan masa patennya berakhir. Muncullah perusahaan-perusahaan kecil baru. Canon, Minolta, Ricoh gitu ya, bikin mesin fotokopi. Lalu orang bilang ke Xerox, "Hey Xerox, be careful, ini ada pemain-pemain baru nih." Xerox bilang, "No worries, they're just small new young gun," which is true. And our product still the best kata Xerox, which is true, bener, produknya Xerox masih terbaik. Dan layanan purna jual kita sangat baik sekali. Benar juga karena Xerox yang membangun itu dengan baik. Nah, masuklah era kompetisi pada awal tahun 80-an. Tidak lebih dari 10 tahun, jadi 6 tahun. Tahun 1986 orang melakukan survei terhadap market share. Sebelum tahun 80, market share mesin fotokopi 100% milik Xerox. Tahun 80 mulai kompetisi. Tahun 86 orang survei lagi. Kira-kira menurut Anda berapa persen market share-nya Xerox pada tahun 80? 40, 70, 50, 51, oke. Pada tahun 86 market share-nya Xerox tinggal 8,6%. And everybody say that, hey, what's wrong with this? Xerox-nya nggak rugi-rugi amat ketika dilihat laporan keuangannya, ya turun sedikit, tapi nggak rugi-rugi amat. Tapi market mesin fotokopi yang dihitung dari berapa banyak mesin fotokopi yang terjual di dunia, market share-nya Xerox tinggal 8,6%. And then all people from a business school start to understand what is acceleration. And one of the answer adalah Xerox lupa bahwa marketnya dulu bisa, bahwa customer-nya berbeda. Zaman dulu ketika Xerox masih merajai, customer-nya Xerox adalah perusahaan-perusahaan besar yang membeli mesin fotokopi berdasarkan keinginan untuk menghasilkan hasil fotokopian yang sebagus mungkin. Dan itu yang diciptakan Xerox. Tahun 80-an, awal tahun 80-an, akhir tahun 70-an, itu adalah era yang disebut baby boomers. Akibat baby boomers, right? Karena tahun 50-an itu orang habis perang. People got nothing to do, right? So they make a lot of babies at the time. And these babies pada tahun 70-an dan tahun 80-an menjadi market baru buat Xerox. Who are they? Siapa mereka? Market baru pengguna fotokopi. Pelajar? Yes. Mahasiswa? Who else? Sekolah, kantor yang tumbuh karena mulai munculnya kebutuhan fotokopi terhadap yang more simple, right? Mahasiswa itu mesti nggak butuh hasil kopian yang bagus banget kan? They just need yang penting gua bisa taruh buku pagi di sini, sorenya jadi. Buram dikit nggak apa-apa, gue ingetin apa. They don't ask for the high quality, they ask for speed, they ask for price. Xerox mikir, wah, mau kopi harus kayak gini, gede. Zaman dulu tuh mesin fotokopi adalah luxury city, sehingga instead of kembang yang dipajang di luar gitu, di depan kantornya, itu mesin fotokopi yang ditaruh di situ. Jadi kalau kantornya ayah saya itu dulu mesin fotokopinya di depan, and now I understand why they put it there. It's like a gengsi pada zaman itu bahwa Anda punya mesin fotokopi. So Xerox nggak tahu marketnya growing sedemikian rupa. Mulai muncul pemain-pemain Ricoh, Canon dan sebagainya yang bisa ngasilin mesin fotokopi kecil ditaruh dan menghasilkan small and medium enterprises
yang menjual jasa memfotokopi. Yang mereka cuma begitu mesin fotokopi handy. Lalu muncul kantor-kantor yang nggak gede-gede, kantornya masih baru mulai. They don't need big mesin fotokopi, kecuali mungkin arsitek dan sebagainya. They need a small fotokopi yang penting bisa buat fotokopi dokumen yang ada. And itu yang tidak diikuti oleh Starbucks. Dan itu yang diambil oleh banyak orang. So, again, when we talk about growth, when we talk about data, we really need to understand whether it is good or bad. And to know good or bad, we need to compare. Jadi kalau ada Anda yang dapat IP 4,0 di sini, and then you feel good about it, yes, okay, I appreciate, I respect that. Tetapi kemudian barnya akan saya naikkan. Is your 4.0 competitive enough within the region of ASEAN? If you still say yes, kita naikkan lagi barnya into the Asia region. If you still say yes, and then we have to compete with the global world. There are about 100 million people in India yang merupakan tenaga kerja terlatih dalam bidang IT. All of them English speaking. Revolusi ini dimulai 15 tahun yang lalu. Ketika India melihat bahwa gue nggak mungkin kompetitif dari sisi good governance, karena tingkat korupsinya mereka dengan kita juga nggak lebih baik, dan sistem governmentnya di situ juga tidak lebih baik, bahkan jauh lebih birokratif, dan mereka punya sistem kasta yang susah membuat orang untuk mau maju gitu, karena yang berada di kasta rendah biasanya lebih suka di situ. And the government feel that the only way to bring India maju adalah kalau mereka bisa melahirkan sesuatu yang baru dalam persaingan global. Dan yang baru itu dipilih oleh mereka adalah people with the IT background. Dicarilah sedemikian banyak orang untuk belajar IT di sekolah di luar negeri, dibuat sekolah-sekolah yang bagus di dalam negeri sesudah mereka pulang untuk IT, and then diciptakan satu Gen X gitu dengan latar belakang IT yang kuat sekali. And they become with 100 million people IT background, they become the back office of the world. Semua proses yang back office jauh lebih enak dipindahin di India dibandingkan dengan ditaruh di Amerika atau di Eropa atau di negara lain sekarang. Cheaper cost, they are smart, orang-orang dalam bidang itu infrastrukturnya bagus banget, and they are able to work with lower price. As long as I can see a Bollywood movie, I'm happy with that. As long as Shah Rukh Khan is still there, I'm okay. So India moved into a very big market karena R&D pada pindah ke situ. GE punya R&D salah satunya sekarang. Back office itu customer service. Jadi kalau Anda punya komputer Dell rusak, angkat telepon ke customer service, it goes to India. I thought this is US. What is your name? My name is Rajiv. Yeah. But they are able to finish the job very well. Hal-hal yang berhubungan dengan back office sekarang ada di India. On the other hand, we know China. 700 million people in China. Tenaga kerja manufacturing, skillful, digital. 700 juta orang. They are ready to make anything with a cheaper cost. So kalau Anda beli mainan di seluruh dunia ini, Anda beli 10, 8-nya pasti made in China. Because 80% of the toys in the world adalah manufactured by China. 80%. Can you imagine? Now, we need to make a comparison with those countries dong. Kalau mau tambahin lagi itu Malaysia. Right? Biar kita punya dendam. Sometimes we need dendam untuk menyalakan semangat. Malaysia is another very good story. When they start the country, they are low below us. When we go into the 70s, menjadi orang Indonesia buat mereka adalah sebuah gengsi yang luar biasa.
In my time, at the 80s, kalau ada orang Malaysia kesini, dia pengen banget bisa ngomong lo gue. Jadi saking desitnya itu dibandingkan dengan kita. So they really want to, they feel Indonesia as very far. The only thing that makes them proud at the time, ada orang namanya Sheila Majid yang nyanyi enak banget. Lalu ada band sialan itu yang rambutnya gondong-gondong ini siapa? Apa? Bukan. Apa main bandnya dulu? Ami Search itu apa? Ya band rock itulah, rock kok dari Malaysia. Dari Malang tuh, oke, rock. Surabaya itu rock, Malaysia. Cuman laku lah di Indonesia. That's the only thing that makes them proud. But then they revitalize their economy much more better than us. And the problem, my friend, believe me, it's not only because we are more corrupted. No, I don't like. Saya sangat tidak suka menyalahkan pada satu hal saja. A lot of things. Dan menurut saya akar-akarnya is there, right? If you have more smart people, more people think about logic, perkelahian perdebatannya pun Anda bisa lihat kualitasnya. Coba deh nonton perdebatan Presiden Amerika misalnya, kan berdebat kusir juga ya. But the quality of debate, you can see it. Anda bandingkan dengan acaranya Karni Ilyas. Which is I'm trying to memperlihatkan fakta aja gitu. Bahwa politisi berdebat, that's their job. Ya memang itu kerjaannya mereka. Mereka akan berdebat, apa yang orang bilang benar atau bilang salah gitu. Begitu juga dengan pengacara ketika di persidangan kan. Jadi kalau Anda nonton film yang berbau pengacara Amerika itu, Anda kan lihat juga mereka kadang membalikkan fakta apa segala macam. But see the quality of the discussion and see what people react on it. That's what we need. Karena nggak mungkin Anda habisin ini semua kemudian menjadi negara yang nggak ada sama sekali urusan yang begini, nggak mungkin. It's a human. Yang bisa Anda lakukan adalah ada yang berbuat jelek, ada yang berbuat baik. The more yang berbuat jelek harus the more yang berbuat baik. Ada counternya gitu kan. Nah, semakin pinter orang katanya, kan semakin pinter orang berbuat kejahatan. Yes, tapi menurut saya kalau semakin pinter orang, semakin pinter kejahatannya, semakin pinter juga orang buat mengatasinya. Dibanding dengan tidak pinter banyak orang, ada sekelompok orang yang cukup pinter membuat kejahatan yang lain dibodohi. And that's what probably happened with us. Many of us cannot react. Comparison di Malaysia itu dimulai ketika tahun 80-an ada sejumlah orang dari yang merupakan anak-anak pedagang elektronik di Glodok. Jadi Glodok itu dulu benar-benar pusat dari segala macam elektronik. Mereka punya mimpi untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. So ketika pulang bisa membawa bisnis keluarganya dari yang cuma toko, ruko dan sebagainya ke arah yang lebih baik. When they come back, mereka mulai punya grupnya sendiri dong. Ya kayak Anda akan punya grup dan sebagainya. When they come back, they have a very good proposal. Very good proposal. Itu tahun 80-an, pertengahan 80-an. The proposal adalah untuk membuat sentra industri elektronik ringan di Indonesia. Mikro elektronik, bikin transistor, waktu itu kapasitor, right? Resistor, kemudian PCB sederhana, merakit yang sederhana seperti itu. The government at the time doesn't buy the idea. Mereka jauh lebih suka untuk membangun pesawat ataupun hal-hal yang jauh lebih luas. Mungkin nggak salah juga, tetapi tidak memberikan kesempatan bagi tim ini untuk berkarya di Indonesia adalah mungkin salah satu kesalahan yang kita pelajari. Because these people are smart people, are good people, youngster like you all, have the passion to do something different. Kalau ada bentok, Anda pergi ke tempat lain dong. And that's what happened. Mereka bawa semua plannya ke Malaysia, terutama di Penang. They got a place, they got a land, they got all of the policy and izin untuk membangun. Tidak lebih dari 5 tahun, Dell tertarik untuk investasi. And when Dell come, everybody come. Cisco, IBM,
HP, semua, sehingga mereka menjadi sentra microelectronic di ASEAN. Bahkan itu sampai sekarang, because they are keep upgrading. So we need to compare when you say that we are good. Saya nggak bilang bahwa kondisi sekarang ini tidak maju. Yes, we have an improvement, but we need to raise the bar to make sure that we are competitive. Karena saya nyari orang sekarang di Indonesia untuk CFO saya misalnya. Saya dari 10 orang kandidat yang bagus, mulai ada 3 atau 4 orang yang bukan dari Indonesia, dari India, dari China. They know about Indonesia. They speak Indonesians. They know how to get information faster than Indonesians and cheaper. Okay. Saya sebagai leader harus punya judgment yang objektif dong at the end of the day ketika harus memilih, because this is a global company. At the end, this is a global company. Alright, so the story about comparison, the story about what is the global world now, the story of what we need to do as Indonesia, bahwa kita masih harus terus lebih banyak maju, be more creative, think out of the box, build something, make something like this. CEOX, Student X CEO is very good initiative. Saya berharap banyak orang-orang yang punya ide seperti hal yang ini lagi. And now I'll go to the last part, which is my story about this 15 minutes. My dream is simple. I'm 43 this year, 42 masih nanti Juni 43. If I can retire before 50 and then go back to campus teaching, and my wife doesn't ask for more money because I'm not working, then I'm happy. I love to teach, I love campus, I love young people growing and become somebody. I love watching the process of having it. Saya memulai kerja saya tahun 1994. Waktu itu baru lulus kuliah, kena kanker, lymphoma non-Hodgkin, jadi harus pakai. Kalau Anda pernah, ada yang mungkin that movie is too old for you. Pernah dengar film nama judulnya Dying Young? See, we have a gap generation. 10 years before you, everybody's still watching that movie. Yang main Julia Roberts soalnya. You don't even know Julia Roberts now, right? Anda tahu ini siapa sekarang? Kristen Stewart. Akhirnya kawin juga. Gue sambit lah ya. Nah, itu jadi botak karena kemoterapi dipakai bandana. Dan pada saat itu saya cuma punya satu cita-cita, saya tiap bulan kalau bisa nggak minta duit lagi ke orang tua saya. That's it. So I work everything, mulai dari yang dibayar 50.000 seminggu sampai akhirnya punya gaji resmi itu 150.000 per minggu. Kerja di sebuah yayasan, kerjaannya adalah doing the computer works karena saya ada pengajar. And then I moved my job to saya suka nulis waktu itu. Jadi I love writing, saya nulis di majalah ini terutama mengenai teknologi. Bioteknologi pada saat itu mengikat semua perhatian dan passion saya. Salah satu tulisan saya kemudian memenangkan lomba yang dibuat oleh majalah teknologi. Majalah itu mungkin udah nggak ada sekarang. Nah, ownernya majalah teknologi kemudian pengen ketemu dengan saya, terus tulisannya dia menarik, meet, kemudian kerja, dan karena dia owner dia langsung bilang, kau kerja sini aja mau nggak? And then my answer at the time, because I don't know the value of money, cukup tahu, I just say that kenapa saya harus kerja di sini? And he said, what about if I give you salary 2 million per month? And suddenly I said, yes Pak, saya mau kerja. So I go working, first salary 2 million rupiah per bulan pada saat itu,
sarjana institut fleksibel banget, tetapi kerja di perusahaan teknologi. And 2-3 years kalau nggak salah di situ saya mulai ngerasa bahwa itu zamannya Orde Baru ya, jadi semua proyek sangat diatur gitu. Saya ngerasa agak bego aja lama-lama gitu, nyiapin proposal sana gitu, nggak benar-benar compete. Ada time cuma lihat siapa perusahaan lawannya, backupnya siapa dan sebagainya. So I decide to quit. Ketika itu saya punya ngumpulin duit dari situ dan dari berbagai apa yang bisa saya lakukan. Lalu saya bilang sama ayah saya, apa saya mau kuliah lagi. And father's question at the time is, do you have the money? Saya bilang ya saya punya duit untuk kuliah lagi S2 saya ngambil di IPMI, Ikatan Pegawai Minang Indonesia, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Waktu itu kuliah kalau nggak salah itu 22 juta, and I have about 12 million. So I said to my father, I have 12 million, if you can help me with 5 million, I'll be fine. Kenapa 5 million? Another 5 million should be my challenge. So then saya bilang, okay, you got 5 millions, dan 5 millions lagi saya dapetin dari membantu orang membuat buku, yang kemudian akhirnya jadi buku saya satu-satunya, himpunan, istilah lingkungan. So I got the money, I go to school. Ketika mulai sekolah saya mikir bahwa uang perlu gitu, jadi saya bikin perusahaan desain grafis sama lah desain grafis itu anything yang kelihatannya gampang. Customer saya waktu itu adalah IPMI sendiri ketika mereka bikin buku tahunan, buku lulus-lulusan dan sebagainya. And that's huge project actually. Jadi saya keluar dari IPMI itu untung banyak gitu. Karena semua urusan mencetak, desain itu dikerjakan oleh perusahaan saya yang bermodal satu komputer Apple ya. Macintosh. When I study, I really study. Ketika saya jadi pelajar itu, sengaco apapun saya gitu ya, sebandel apapun saya, when I study, I really study. I believe the value untuk membiayai orang sekolah itu tidak mudah. Jadi saya tidak pernah punya alasan gue nggak bisa ujian karena nggak belajar. Itu nggak pernah. And for me dari dulu itu adalah jawaban yang paling memalukan dari seorang yang kuliah. Oh, ujian kenapa? Oh, nggak belajar sekarang. Yeay, ngapain ujian? That's a bad excuse. That showing how low you are in terms of willing to learn something. Especially when you still being masih disuplai oleh orang tua Anda untuk kuliah. Saya ngerasa bahwa itu ada tanggung jawab Anda. Masa muda, bandel dan sebagainya fine. That's panggilan hormon, susah ada kan? Tetapi on the other side, Tuhan itu udah bilang begitu Anda akhir balik, Anda dikasih pikiran untuk mikir, untuk menimbang dan sebagainya. So you have to have it. Ada pemikirannya. Ini gimana. Dan itu pemikiran itu termasuk tanggung jawab. Ketika Anda di sekolah, saya selalu bilang, hey, I'm giving you this, not because you just my son, no. Jadi saya ngasih duit nyekolahin kamu itu bukan karena kamu anak saya dan saya punya kewajiban untuk ini. Enggak cuma itu. Because I want to see you are successful, and if you are successful, saya senang gitu. Jadi harus ada returnnya juga buat dia, which is dalam bentuk dia senang kalau anaknya sukses. So jangan bikin susah saya. Itu doang perkataannya, dan itu sangat luas buat saya. Kemudian saya definisikan dengan gampang itu. Jangan bikin susah orang tua. Saya jangan pernah datang ke orang tua untuk mengabarkan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab saya yang merupakan kesusahan dia, atau ada orang lain datang melaporin apa yang saya lakukan. So anything behind those two things, I'm fine. I did whatever that you did, or even more probably. But koridornya jelas buat saya mengenai hal ini. Dan sepanjang saya sekolah sampai selesai S3 pun rasanya nggak ada saya datang ke orang tua saya bikin susah
ataupun ada orang lain dan orang saya bikin susah. So your grade ketika saya sekolah, your grade is your grade, it's your challenge, your responsibility. Dan saya suka challenge itu. So every time I graduated with not bad. I don't probably not too perfect, tapi kayaknya sih nggak pernah di bawah 3. So when I graduated from IPNI, dulu satu mata kuliah itu ada awardnya di situ. Awardnya $1,000. Dan sebagai makhluk ekonomi animal gitu, I love that $1,000 gitu kan. So I graduated with 7 awards. And very rich at the time, $7,000, waduh gila nih. Mahasiswa punya duit $7,000, bingung mau gua apain ini duit. Plus jadi pengusaha untuk supplier di. So I feel at the time I have money. Jadi ketika GE datang kemudian bilang bahwa kita nyari talent, would you like to join GE? I said no. Why should I join GE? I have the money. And then that person, which is now my boss, explained bahwa, well, kalau Anda masuk GE, Anda dapat mobil. Dan I go GE. So I start my GE time 1996. Kemudian saya ngelawatin berbagai kerjaan di GE. Sampai satu hari I got a challenge, yaitu diminta untuk menjadi CEO. Ada satu pertanyaan mendasar waktu itu. Kenapa sudah sekian lama, lebih dari 70 tahun di Indonesia, baru GE milih CEO orang Indonesia asli, which is produk Indonesia asli. Karena kalaupun ada ijazah Monash saya, itu adalah ijazah 2 degree jadi. So most of my time is here in Indonesia. That's the reason why I'm proud about Indonesia, because I spend my whole life and I'm happy. Saya menikmati masa kecil yang luar biasa. Saya nggak punya pertanyaan untuk mandi hujan. Karena ponakan saya sudah banyak pertanyaannya ketika saya suruh mandi hujan. Nanti kalau aku flu gimana Pak Mas? Ya ampun, mandi hujan it's a very good things that you can do in life gitu. Go mandi hujan, ketika hujan itu turun kemudian Anda lari-lari, that's heaven gitu. Begitu umur Anda naik lagi udah nggak bisa lagi gitu. Dan now ketika saya suruh, Paman kalau ntar aku kena flu gimana? Ya ampun, sian banget hidup lo gitu. Termasuk main lumpur itu adalah hal yang luxurious. Kemudian GE menjawab dengan baik menurut saya. Jadi salah satu strateginya GE pada 3 tahun terakhir adalah try to become more global. Karena 60% dari pendapatan kita sekarang dihasilkan dari global di luar Amerika. Dulu itu di Amerika terus. Pertanyaannya sekarang, untuk menjadi pemain global bagaimana? So we believe in one thing. To become a global company, you have to globalize the brain. So you have to develop your local company. And that's my job. When I start GE, pilihan saya adalah bagaimana untuk mendevelop local company, mendevelop Indonesia. Ketika kita menyusun visi pertama kali dengan seluruh tim di Indonesia, because we say to all of the expat waktu itu, we love you but please go. Kita pengen ini waktunya orang Indonesia untuk live the businesses. So a lot of people yang kemudian kita ganti menjadi leadernya menjadi orang Indonesia. I love you goodbye. Dan when we sit down first time, visi kita waktu itu dibuat bukan berdasarkan mau berapa persen kita muncul atau berapa target yang mau kita capai. Kita malah memformulasikan visi kita dengan pertanyaan, what will make us as Indonesian
proud to become Indonesian, work with local companies, with multinational companies. Apa yang bakal bikin kita bangga sebagai orang Indonesia yang kerja di GE di Indonesia? Pada hari itu kita gambar merah putih di kita bilang apapun yang kita buat di sini harus ada kontribusinya untuk Indonesia. That's our vision, that's our corridor. And interestingly, dengan koridor itu we grow, last year we grow almost 100%. This year we will grow probably 100%. So our business will be triple in 2 years. Dengan koridor itu semua orang benar-benar pengen membuktikan bahwa Indonesia akan bisa. Indonesia memang it's about time for Indonesia to do something different. And they work like crazy. Hal terpenting yang perlu saya lakukan pada saat itu adalah membebaskan cara berpikir orang mulai dari realistis. Realism adalah first step. We have to be realistic whether we are good or bad. Once we know the realistic, and then we go to the second step, which is creativity. And creativity is defined by not solving the problem, tetapi find the right problem to be solved. Once we are on the stage of creativity, itu pintu harus dibuka. Because out of the box, siapapun can come with crazy ideas. And then I need to go into one step yang sekarang lagi saya coba untuk lakukan adalah building the pipeline. Karena GE selama ini selalu berkembang dengan orang-orang yang direkrut di tengah. Karena kita nggak punya program untuk mendevelop people dari bawah di Indonesia. So we start to change it. We develop people. We start with fresh grad recruitment. We start with collecting a lot of things. Yang GEMP nggak ada di sini ya? Baik. Di sana. Oh, yang di sana. Nah, we start to develop young people. We make a program which is very Indonesian. Kita kerjasama dengan Tempo. Instead of bikin pameran gitu, teknologinya GE yang biasa dilakukan, kita malah kerjasama dengan Tempo bikin acara menjadi Indonesia. Lomba essay. A lot of crazy things. Mbak Igita yang di pojok sana, one of the person who come up with a lot of crazy ideas. Both of us are crazies, so we love to share crazy things. Yang menarik crazy things ini membuka opportunity. If you become just a follower, and then itu menutup opportunity. Waktu saya ditanya, Pak, Anda nyari orang-orang kayak gimana sih? Saya nyari orang-orang yang bisa bilang enggak. To me, I like when people say no with a good rationalities. Rationalities yang mampu disampaikan dalam waktu yang benar-benar singkat. Again, the world become global. The world is flat. Time is very critical. When you ask, you answer what they ask. That's what needed to become a leader. Timing Anda dikit untuk menjelaskan sesuatu. Kita punya apa yang kita sebut elevator speech. Itu waktu yang untuk menjelaskan ketika Anda masuk ke lift bareng-bareng bos Anda, keluar lift, bos Anda ngerti apa yang Anda jelasin. Itu 30 sampai 60 detik waktunya. And then jawaban seperti Anda, Mas, susah Mas diterima. Because it's too far, too big. Jadi kita perlu direct. When you are asked to what question, you need to ask that question. Makanya saya tadi challenge beberapa Anda dengan why. Because I don't understand what you're saying. Probably have a good point, but the way you communicating it is not direct to the point. What makes you proud of Indonesia? And then you just need to say this because this. That's it. I'm not asking your expectation. Jadi kalau Anda jawab, saya bangga karena ekonominya besar, saya bangga mengenai ekonominya karena ekonominya sekarang membaik, nah kita berharap bla bla bla, no, this part is out. You don't have a time. When the next question comes, what is your expectation? Then you talk about it.
Ini kritikal, ini yang membedakan banyak orang kita yang susah untuk compete di dunia global. Because we like to go around, and that's culture. While the time is very limited, orang lebih suka berada pada jawaban. No, I don't like it because this. And to fix it, ini yang perlu kita lakukan. 1, 2, 3. Itu harus dilatih. Anda harus punya kemampuan. Selalu ingat begitu Anda berdiskusi dengan orang, Anda review lagi jawaban Anda. Ini gue bertele-tele nggak sih? Gue right to the point apa enggak sih? Ini jawaban gue bikin orang tuh ngerti apa enggak sih? Atau jawaban gue cuma pengen memperlihatkan bahwa I know something that probably I don't know too much. Karena orang Indonesia, take about Facebook itu tadi, itu sebenarnya bukan senang bersosialisasi sebenarnya kalau menurut saya. Kita punya pendapat berbeda nih. Saya merasa orang Indonesia itu senang punya image. Facebook ini membuat banyak orang yang terlihat sangat family man, ya kan? Dengan status sore-sore bersama keluarga. Udah lagu mabuk gimana? Membuat orang jadi kelihatan lebih beriman, ya kan? Doa gitu di status Facebook itu, saya kadang-kadang masih nanya tuh, apa gunanya berdoa di status Facebook? Apakah untuk orang lain mendoakan dia juga mengamini gitu? Belum ngerti aja, bukan salah itu. Belum tentu salah ya. Saya nggak ngerti gitu. Apakah supaya dia kelihatan sebagai orang yang agamis atau pengen orang lain mengamini gitu kan? Atau dia malu sama Tuhan ngomong langsung jadi lewat nulis. That part is just joking. So right to the point, go into your timing dan butuh practice. Dan saya sangat pengen melihat orang-orang muda seperti Anda go into one last level dari 4 hal yang saya bilang tadi. Jadi ada kreatif, ada realistis, kemudian creativity, kemudian that's creativity. Direct, right? And then direct ini bukan berarti yang Anda nggak sopan loh. Jadi jangan kemudian bilang, wah tapi kalau direct kita nggak menekankan nilai-nilai lokal budaya kita gitu. Ya dicampur lah dengan baik gitu kan. Cuman kalau Anda mau ngejelasin bahwa kenapa sales Anda turun, yang hubungannya dengan jumlah orang yang salesman Anda kurang, lalu ada cerita mulai dari kemarin itu banjir, kemudian banyak orang nggak bisa ke kantor dan sebagainya, it's too much. You just say that sales kita turun because I need 100 people. I only have 75 people now. That's much more easy to understand. Dibanding saya kan punya 75 nih Pak ya. Ini dari yang 75 aja naik ke kantornya itu pakai angkot. Nah yang angkot ini kan kadang-kadang suka tabrakan ojeknya Pak. Kalau tahu kan ojeknya capek bener gitu. So go directly to the point. And last one is what we call resilience atau daya tahan. Ini juga kita nggak begitu kuat gitu kan. Oh, harus punya daya tahan. Harus punya kekuatan untuk dibanting. Jadi manusia ini, kalau menurut saya diciptakan Tuhan dengan sempurna banget ya. Kita tuh sebenarnya punya daya lentur yang luar biasa ketika kita dibanting. Dalam pengalaman hidup pasti ada susah senangnya dong. Once in your lifetime, you will have a very bad situations. Don't worry about it. If you already have it, don't worry about it. Karena apa yang Anda dapetin dulu itu sebenarnya merupakan daya tahan yang kuat buat Anda menghadapi another cobaan atau another hal yang tidak Anda inginkan lagi. Don't worry kalau misalnya Anda harus pernah mengalami kecacatan seperti saya, atau Anda punya bad experience, bad dreams in the past, apapun bidangnya itu. Don't worry about it. No. Move forward, go. Because kita di-equip dengan sesuatu yang kita sendiri nggak sadar nih sebenarnya untuk menghadapi hal yang lebih berat.
It's very abstract, it's so abstract. I feel it because I run it. Saya melalui itu beberapa kali. And I just makin realize aja bahwa Tuhan memang Maha Kuasa. Beliau memberikan semua equipment yang diperlukan untuk manusia bisa adaptif. Makanya yang paling bertahan itu di dunia, yang paling jadi jagoan di dunia bukan yang tajam, bukan yang kubunya paling tajam atau bentuknya paling besar, bukan yang punya tanduk gitu ya, atau yang bisa terbang, tetapi yang paling adaptif. Dan manusia adalah paling adaptif. Berapa orang yang melihat salju di sini? Yang udah ngerasain salju? Okay. Do you like it? I don't think so. It is good. Salju itu menurut saya cakep dilihat gitu loh, enak gitu dilihat gitu ya. Begitu Anda ngalamin yang namanya musim dingin itu, damn, I really miss my nasi padang duduk di atas panas-panas itu. Because it's not good. Dingin minus sekian derajat itu, you cannot do anything. Nah di tengah minus paling minus itu, di Eskimo, di Kanada, Rusia, orang hidup tuh nganterin sekolah anaknya juga dia tempat minus 30 derajat. On the other side di padang pasir di Timur Tengah itu kalau Anda panas bisa sampai 50 derajat, 50 degrees Celsius. Saya di Madinah itu paling tinggi sempat 45. Oke lah 45, cuma karena minum air panas gini doang gitu. Tapi ada yang di atas 50-an, and people still live. Nganterin anak sekolah juga mereka dengan suhu sepanas itu. So we are equipped untuk bertahan. Kita yang kadang-kadang nggak tahu. And we lost what we call resilience atau daya tahan kita easily. Tapi kalau Anda yakin bahwa Anda di-equip ya, diberikan daya tahan itu, tinggal pakai terus. Cuman di sini style. I need to go and move forward. I believe in Indonesia. I believe in the people of Indonesia. I believe in the youngster, youth people of Indonesia. So 2015 mungkin terlalu. 2025, 2050, that's probably the time that we really can see that we are one of the biggest economy. Karena pada zaman itulah Anda sudah mulai berada pada tempat yang mengambil keputusan. Right? The people who study now, who are in the student ex-CEO, who are studying in everywhere, pulang, build Indonesia. Dan pada saat itu Anda akan menjadi generasi di bawah Anda menjadi jauh lebih baik. And that's the time that we hope Indonesia can really, really go. So don't miss that opportunity. Thank you.